Halo Jenius, balik lagi di Rumah Belajar Jenio. Nah, kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 9. Materi apa sih yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung. Jenius masih ingat nggak bangun ruang sisi lengkung itu apa aja? Bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, kita akan belajar tabung terlebih dahulu. Oke, coba sebutkan bangun yang termasuk tabung atau contoh dari tabung dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Ya, botol minuman atau kaleng, biasanya di susu kaleng itu bentuknya tabung ya. Terus misal botol sarden itu juga bentuknya tabung ya. Nah, tabung itu bentuknya seperti itu ya. Jadi ada dua lingkaran, atas dan bawah. Kemudian ada sisi yang menyelimutinya. Jadi yang lingkaran yang atas itu dinamakan tutup tabung. Lalu sisi atau badannya itu disebut selimut. Kemudian lingkaran atau sisi yang bawah itu adalah alas tabung. Jadi dari situ kita bisa menentukan luas permukaan tabung itu luas dari dua lingkaran, yaitu tutup dan alasnya karena bentuknya lingkaran, ditambah dengan luas selimut, di mana di situ selimutnya berbentuk persegi panjang ya. Jadi bisa kita tuliskan luas dua lingkaran itu adalah 2 pi r kuadrat. Karena luas lingkaran itu pi r kuadrat, lalu kita kalikan 2, ditambah luas selimut. Karena bentuknya itu persegi panjang, bisa kita tulis panjang dikali lebar. Nah, di sini panjang persegi panjangnya ini dia akan membentuk lingkaran ini. Jadi, panjangnya sama aja keliling dari lingkaran. Jadi kita tuliskan panjang itu keliling lingkaran dikalikan lebarnya ini adalah tingginya dari tabung. Sehingga luas permukaan tabung itu adalah 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali T. Nah, di sini kan ada 2 pi r, di sini juga ada 2 pi r. Jadi kita tulis 2 pi r dikalikan atau dikurung R plus T. Jadi ketika 2 pi r ini dikalikan R itu hasilnya 2 pi r kuadrat. Lalu 2 pi r dikalikan T itu 2 pi r T. Ini ada plusnya ya, ada tambahnya. Oke, selanjutnya yaitu volume tabung. Nah, volume tabung itu apa ya? Jadi volume suatu bangun itu sebenarnya rumusnya sama, yaitu luas alas kali tinggi, tergantung alasnya itu berbentuk apa. Nah, di sini karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas itu adalah pi r kuadrat, kemudian dikalikan tingginya itu T tabungnya atau tinggi tabungnya. Jadi volume tabung itu adalah pi r kuadrat T atau pi r kuadrat dikali T. Oke, kemudian ya kita coba latihan soal untuk lebih memahami volume dan luas permukaan tabung. Di sini diketahui sebuah tabung tertutup memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm seperti pada gambar berikut. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Nah, di sini ada bangun tabung yang diketahui panjang jari-jarinya itu 20 cm dan tinggi tabung itu 40 cm. Di sini kita disuruh untuk mencari luas permukaan dan volumenya. Yang pertama kita hitung dulu luas permukaan. Kita tahu bahwa luas permukaan tabung tadi adalah 2 pi r dikalikan R plus T. Nah, Jenius masih ingat kan nilai dari pi itu apa? Bisa 22/7 atau 3,14. Kalau di sini
itu angka yang diketahui 40 sama 20, di mana ada angka nolnya, jadi kita pakai pi-nya itu 3,14 aja ya, biar nanti menghitungnya itu nggak ribet. Nah, kita bisa menuliskan luas permukaannya itu 2 dikalikan pi 3,14 dan jari-jarinya 20, lalu dikalikan 20 atau R ditambah T, 20 ditambah 40. Maka 2 dikali 3,14 dikali 20 itu hasilnya 125,6, dan 20 ditambah 40 itu adalah 60. Jadi 125,6 dikalikan 60 itu hasilnya 7.536 cm persegi. Ingat, kalau luas permukaan tabung itu satuannya persegi ya. Sekarang menghitung volume tabung. Volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Jadi kita tuliskan pi-nya itu 3,14, jari-jarinya 20 dikuadratkan, lalu dikalikan T-nya adalah 40. Nah, 3,14 dikali 40 itu adalah 125,6. Dikalikan 20 kuadrat itu 400. Jadi hasil dari 125,6 dikali 400 adalah 50.240 cm kubik. Jadi harus diingat satuan volume itu cm kubik atau pangkat 3, kalau luas permukaannya itu pangkat 2 atau persegi. Oke, selanjutnya kerucut. Nah, bentuk kerucut itu seperti apa? Ya, seperti pada gambar ini ya. Kalau di kehidupan sehari-hari, contoh kerucut apa? Topi ulang tahun, kon es krim. Nah, di sini ada bangun kerucut. Terdiri dari tinggi kerucut, jari-jari, alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, di sini kita tentukan dulu volume kerucutnya. Volume kerucut, volume bangun itu luas alas kali tinggi. Nah, karena di sini dia itu bentuknya seperti segitiga selimutnya, jadi volumenya itu ada 1/3-nya. Nah, 1/3 dikalikan luas alas, alasnya berbentuk lingkaran dan tinggi kerucut. Jadi kita tulis volume dari kerucut itu adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Jadi volume kerucut itu ini ya, volume sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T, atau tinggi dari kerucutnya. Oke, next kita akan mencari tahu luas permukaan dari kerucut. Apa sih luas permukaannya? Nah, kalau kerucutnya ini kita bedah atau kita pecah bangunnya, itu jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada sebuah segitiga, tapi alasnya itu berbentuk melengkung. Jadi ini selimut dari kerucut. Sisi miringnya ini dinamakan garis pelukis atau S. Simbolnya S, lalu alasnya ini berbentuk lingkaran dengan sebuah jari-jari, maka luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut, di mana luas alasnya berbentuk lingkaran yaitu pi R kuadrat ditambah luas selimut pi RS. Pi dari garis lengkungnya ini ya, dikali jari-jari dan dikalikan S atau garis pelukisnya. Karena di sini masing-masing ada PR, maka PR-nya kita tulis terlebih dahulu, kemudian dikurung, lalu R plus S. Jadi ketika ini dikalikan, PR dikalikan R itu ketemu PR kuadrat, dan PR dikali S ketemu PRS. Jadi bentuk PR kuadrat ditambah PRS ini disederhanakan lagi menjadi PR dikalikan R plus S. Nah, ini adalah luas permukaan kerucut. Oke, next.
Sekarang kita ke latihan soal untuk memahamkan kita tentang luas permukaan dan volume kerucut. Sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar R 30 cm dan garis pelukis S sama dengan 50 cm, seperti pada gambar berikut. Hitunglah volume dan luas permukaannya. Oke, yang pertama kita hitung luas permukaan terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita tahu tadi, luas permukaan kerucut itu adalah pi R dikali R plus T. Nah, di sini kan T-nya belum tahu nih. Yang baru diketahui adalah jari-jari sama garis pelukisnya atau S-nya. Maka kita bisa mencari nilai T-nya ini dengan rumus Pitagoras, di mana ini kan membentuk segitiga. Dengan sisi miringnya itu S dan sisi di samping atau sisi alasnya itu yang diketahui adalah R. Jadi kita bisa menulis nilai T atau tingginya itu sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. S-nya 50. Jadi akar dari 50 kuadrat dikurangi R-nya itu adalah 30. Jadi akar 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Tinggi sama dengan akar dari 2500 dikurangi 900. Jadi masing-masing dikuadratkan dulu tadi ya. Oke, 2500 dikurangi 900 adalah 1600. Akar dari 1600 itu adalah 40 cm. Jadi bisa kita tuliskan tingginya itu adalah 40 cm. Luas permukaannya menjadi 3,14 dikali 30 dikalikan 30 ditambah 40. Akan ketemu 94,2 dikali 70, hasilnya 6.594 cm persegi. Sekarang menghitung volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga dikali pi kali R kuadrat kali T. Oke, langsung aja kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 30 dikuadratkan dikali 40. Dan akan ketemu hasilnya 37.680 cm kubik. Sekarang kita belajar bola ya, bola. Pasti Jenius udah sering melihat bentuk bola itu seperti apa ya kayak bola yang untuk sepak bola itu. Nah, jadi di sini bentuk bola dimana dari titik pusat ke lingkaran, titik-titik lingkaran itu jari-jari, kemudian diameter dari ujung titik lingkaran ke ujung titik lingkaran satunya itu diameter. Maka kita bisa menentukan volume bola itu adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, sekarang ke luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu rumusnya adalah 4 dikali pi kali R pangkat 3 atau 4 pi R pangkat 3. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soalnya ya. Seperempat bola dengan diameter 20 cm dan volume benda tersebut adalah, nah di situ disuruh mencari nilai dari volume benda. Jika di situ seperempat bola, maka kita mencari seperempat volume benda tersebut. Dengan diketahui pi-nya itu nilainya 3,14 atau kita menggunakan nilai pi-nya yang 3,14. Ketahui diameter bolanya 20 cm, maka jari-jarinya adalah 10 cm. Mau menghitung volume seperempat bola, maka rumusnya adalah seperempat dikali volume bola. Karena kita mau mencari
volume seperempatnya aja atau seperempat dari benda tersebut yang bentuknya itu seperempat bola. Jadi bisa kita tuliskan volume seperempat bola itu adalah seperempat dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Maka kita langsung tuliskan angka-angka yang diketahui. Dan di sini 1/4 dikali 4/3 itu hasilnya adalah 1/3. Dan nilai Pi itu kita menggunakan 3,14. Lalu jari-jarinya itu adalah 10. Nah, di sini 10 pangkat 3 ya. Jadi volumenya adalah 1/3 dikali 3140. Jadi karena 10 pangkat 3 itu 1000. Jadi komanya ini akan mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi 3140. Dibagi 3 itu hasilnya 1046,66 cm kubik. Nah, seperti itu ya Jenius. Jadi kita bisa menggunakan rumus-rumus dari tabung, kerucut, dan bola untuk menghitung atau menyelesaikan soal-soal. Nah, sekarang coba Jenius kerjakan soal yang pertama. Sebuah tangki berbentuk tabung tertutup memiliki jari-jari alas sebesar 14 cm dan tingginya 20 cm. Volume dan luas permukaan tangki adalah, nah di sini disuruh mencari volume dan luas permukaan tangki. Jadi seperti di latihan soal tadi ya, kita tahu volume tabung itu apa, lalu luas permukaan tabung itu apa, karena di sini tangkinya berbentuk tabung. Jadi langsung aja tadi volume dan luas permukaannya ditulis lalu dimasukkan angka-angka yang diketahui. Di situ jari-jarinya 14 dan tingginya 20 cm. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 7 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Hitunglah volume kerucut dan luas permukaannya. Oke, sekarang ini bangunnya berbentuk kerucut ya. Jadi Jenius bisa gunakan rumus volume dan luas permukaan kerucut. Jika diketahui diameternya itu 7 cm dan garis pelukisnya, masih ingat garis pelukis itu simbolnya apa? Ya, garis pelukis itu simbolnya S ya. Jadi diameter 7 dan S-nya itu 25. Mencari volume dan luas permukaannya. Oke, sekarang soal yang ketiga. Atau soal yang terakhir. Pak Heru ingin membeli bola untuk sepak bola di sekolahnya. Bola yang dibeli Pak Heru memiliki panjang diameter 68 cm. Tentukan volume bola tersebut. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai dari volume bola yang dibeli Pak Heru, di mana diketahui panjang diameternya itu adalah 68 cm. Masih ingat kan tadi volume atau rumus volume bola itu apa? Nah, bisa kalian tulis rumus volumenya terlebih dahulu, kemudian masukkan angka yang diketahui. Di situ kan yang diketahui diameter. Diameter itu sama aja 2 kali jari-jari. Kalau kita mau menentukan jari-jari sama aja setengah dari diameternya. Oke, pasti Jenius bisa kan untuk mengerjakan soal ini? Nah, Kakak nanti akan tunggu jawaban dari kalian ya. Oke, mungkin itu aja dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan
mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahdelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!